Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian, anak-anak yang soleh, anak yang soleha, yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hari ini kita semua senantiasa dilimpahi, diberikan nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita dengan baik. Kita menjadi insan-insan yang berbahagia, insan-insan yang senantiasa bersyukur, dan insan-insan yang tidak lupa untuk senantiasa berbuat kebaikan pada siapapun. Anak-anakku sekalian, tahukah kalian bahwa kebaikan itu diibaratkan sebagai sebuah kidung yang sangat indah yang bisa didengarkan oleh orang tuli. Bahkan diibaratkan juga sebagai sekuntum bunga yang sangat indah yang bisa dilihat oleh orang buta. Olehnya itu, berbuat baiklah sekecil apapun itu. Meskipun itu dengan senyuman, meskipun itu dengan membantu orang lain, tidak segan-segan memberi pertolongan kepada teman-teman, ataupun cuma sekedar menyingkirkan duri yang ada di jalanan. Lakukanlah kebaikan-kebaikan sekecil apapun, dan niscaya suatu saat kebaikan-kebaikan itu akan kembali kepadamu. Satu hal yang perlu kita ingat, bahwa kebaikan itu akan selalu berdampak positif kepada pelakunya. Baik anak-anakku sekalian, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang zakat fitrah dan zakat mal. Oke, untuk tujuan pembelajaran hari ini adalah setelah mempelajari materi ini, maka peserta didik, anak-anakku sekalian, diharapkan mampu untuk menyimpulkan pengertian zakat fitrah atau zakat mal dengan baik dan benar. Kemudian peserta didik juga dapat memvalidasi dalil zakat yang sesuai dengan sumber pembelajaran yang relevan. Kemudian peserta didik diharapkan mampu menguraikan ketentuan-ketentuan zakat fitrah dengan benar. Kemudian peserta didik juga diharapkan mampu menguraikan ketentuan-ketentuan zakat mal dengan benar. Baik anak-anakku sekalian, Zakat merupakan rukun Islam yang berkaitan dengan harta. Arti zakat itu sendiri secara bahasa adalah menyucikan. Zakat ada dua macam. Ada zakat fitrah dan ada zakat mal. Untuk mengetahui kedua zakat tersebut, maka simaklah penjelasan berikut ini. Secara bahasa, zakat fitrah adalah kesucian. Sedangkan menurut istilah, zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap jiwa atau setiap orang mukmin di bulan Ramadan. Oleh karena itu, zakat fitrah hanya bisa dilakukan atau bisa dilaksanakan di bulan Ramadan saja, terhitung mulai dari awal bulan Ramadan hingga menjelang sholat Idul Fitri. Zakat fitrah ini wajib ditunaikan oleh seluruh umat Islam, tidak pandang bulu, baik itu orang dewasa maupun anak-anak yang masih bayi, kemudian budak dan orang yang merdeka, laki-laki dan perempuan, dan sebagainya. Adapun dalil tentang zakat adalah pada Quran surah At-Taubah ayat 103 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Khudz min amwalihim shadaqatun tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un 'alim. Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Kemudian dari hadis dikatakan bahwa dari Ibnu Abbas, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitrah untuk menyucikan orang-orang yang berpuasa dari perkataan dan perbuatan keji. Anak-anakku sekalian, selanjutnya adalah rukun zakat. Rukun zakat yang pertama adalah niat. Nawaitu an ukhrija zakatil fitri
an nafsin fardalillahi ta'ala. Artinya, saya berniat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku sendiri karena Allah Ta'ala. Yang kedua adalah adanya muzaki. Seperti yang kita ketahui bahwa muzaki adalah orang-orang yang harus atau orang yang menunaikan zakat. Yang ketiga adalah adanya mustahik. Mustahik itu adalah orang-orang yang menerima zakat. Kemudian yang keempat adalah adanya harta yang dipergunakan untuk berzakat fitrah. Perlu kita ketahui bahwa ketentuan harta yang dipergunakan untuk berzakat fitrah adalah harta milik pribadi. Dengan kata lain, harta ini bukanlah harta pinjaman atau harta milik bersama. Baik anak-anakku sekalian, selanjutnya kita akan membahas tentang apa saja syarat bagi muzaki. Muzaki adalah orang-orang yang mengeluarkan zakat. Syarat-syaratnya adalah orang yang beragama Islam, dengan kata lain bahwa orang yang tidak beragama Islam atau non-muslim itu tidak dijatuhi kewajiban untuk berzakat. Dengan kata lain lagi, ketika dia berzakat, maka zakatnya dihukumi tidak sah. Yang kedua, yaitu mengalami kehidupan di bulan Ramadan. Dalam hal ini, termasuk bayi yang sudah lahir sebelum matahari terbenam pada hari terakhir bulan Ramadan. Demikian juga seorang yang meninggal sebelum matahari terbenam di akhir bulan Ramadan. Keduanya masih diwajibkan untuk membayar zakat. Yang ketiga adalah mampu membayar zakat. Artinya dia mempunyai kelebihan harta untuk mencukupi kebutuhan keluarganya pada saat hari raya Idul Fitri. Selanjutnya adalah waktu zakat fitrah. Kapan waktu-waktu yang tepat atau waktu-waktu yang disyariatkan untuk membayar zakat fitrah? Yang pertama adalah waktu tajil. Waktu tajil ini yaitu dilakukan sejak awal bulan Ramadan tiba hingga hari terakhir bulan Ramadan, sebelum maghrib atau sebelum berbuka puasa. Dan ini dihukumi boleh atau mubah. Selanjutnya, waktu wajib. Waktu wajib ini yaitu pada saat matahari atau semenjak matahari terbenam pada saat sholat maghrib sampai sebelum sholat subuh di akhir bulan Ramadan. Kemudian waktu afdol adalah waktu setelah selesai sholat subuh sampai sebelum pelaksanaan hari raya Idul Fitri. Dan ingat, Idul Fitri yang menjadi patokan kita adalah Idul Fitri yang kita laksanakan di negara kita, bukan di negara orang lain. Baik anak-anakku sekalian, selanjutnya adalah materi zakat mal. Zakat mal adalah zakat harta yang dimiliki oleh seseorang. Zakat mal dikeluarkan untuk membersihkan harta yang dimiliki dengan cara memberikannya kepada orang-orang yang berhak dengan kadar dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh agama. Hukum mengeluarkan zakat mal adalah wajib bagi orang yang sudah memenuhi syarat-syaratnya. Kemudian, harta yang bagaimanakah yang wajib dizakatkan? Baik anak-anakku sekalian, jadi harta yang wajib dizakatkan dalam zakat mal adalah ada 5 macam. Yang pertama, zakat emas atau perak. Yang kedua adalah harta atau hasil perniagaan. Yang ketiga adalah harta atau hasil peternakan. Yang keempat adalah pertanian. Yang kelima, harta temuan atau biasa disebut rikas. Baik anak-anakku sekalian, yang pertama adalah emas dan perak. Seperti yang kita ketahui bahwa emas dan perak ini adalah termasuk pada kategori barang-barang yang berharga. Emas dan perak wajib dikeluarkan zakatnya adalah emas dan perak yang merupakan harta simpanan. Adapun nisabnya, yang pertama adalah emas. Nisab emas adalah 93,6 gram
atau dengan pendapat lain ada yang mengatakan 85 gram dalam setahun. Kemudian untuk nisab perak itu sendiri adalah 624 gram. Kemudian kadar zakat bagi keduanya adalah 2,5%. Zakat harta yang kedua adalah harta perniagaan. Harta perniagaan adalah harta yang diperdagangkan. Untuk harta jenis ini disyaratkan sudah setahun dan sudah mencapai 1 nisab. Nisab dihitung dari harta milik sempurna dan tidak termasuk pinjaman pada pihak lain. Untuk nisab dari harta perniagaan ini adalah sama dengan emas, yaitu 93,6 gram atau pendapat lain mengatakan 85 gram. Sedangkan kadar zakatnya adalah 2,5%. Selanjutnya, zakat peternakan. Nah, binatang ternak atau piaraan yang harus dikeluarkan zakatnya ini adalah pertama kambing atau domba, yang kedua sapi atau kerbau, dan yang ketiga onta. Ya, karena di negara kita tidak dibudidayakan atau tidak diternakkan hewan piaraan berupa unta, maka unta ini tidak ditentukan nisab dan kadar zakatnya seperti halnya kambing dan sapi. Nah, ini anak-anakku sekalian, kita bisa lihat jenis ternak dan nisabnya. Ada kambing atau domba, ketika nisabnya sebanyak 40 sampai 120 ekor, maka kadar zakat yang wajib dikeluarkan adalah 1 ekor kambing atau domba yang berumur 2 tahun. Selanjutnya, ketika ternak kambing atau domba itu berjumlah 121 sampai 200 ekor, maka kadar zakatnya adalah 2 ekor yang kambing atau domba yang berumur 2 tahun. Selanjutnya 201 ekor sampai 300 ekor, maka kadar zakatnya adalah 3 ekor umur 2 tahun. Nah, setiap bertambah 100 ekor, maka kadar zakatnya ditambah sebanyak 1 ekor. Selanjutnya adalah sapi. Sapi ini nisabnya adalah ketika dia berjumlah 30 sampai 39 ekor, maka kadar zakatnya 1 ekor umur 1 tahun. Dan selanjutnya bisa kalian perhatikan atau bisa kalian lihat di layar. Selanjutnya adalah zakat pertanian. Yang dimaksud dengan hasil pertanian adalah dalam pembahasan fikih klasik adalah khusus memproduksi makanan pokok seperti beras, jagung, gandum, sagu, dan lain-lain. Zakat untuk jenis harta ini diberikan setiap panen, jadi tidak menunggu 1 tahun baru kemudian dibayarkan atau ditunaikan zakatnya. Ketentuannya adalah ketika nisabnya mencapai 750 kg atau 5 wasok, maka kadar zakatnya adalah 10% apabila tidak ada tambahan biaya untuk pengairan. Dengan kata lain, apabila sawah tersebut adalah sawah tada hujan. Dan kadar zakatnya 5% apabila sawah tersebut merupakan sawah pengairan dari irigasi. Kemudian yang kelima adalah harta rikas atau harta temuan. Harta rikas atau harta temuan adalah harta terpendam yang ditemukan. Harta ini sudah tidak bertuan lagi. Kalau seseorang menemukannya, maka harta itu akan menjadi haknya. Namun, wajib dikeluarkan zakatnya, yaitu 20%. Jika harta ditemukan di Indonesia, maka kita harus mengikuti hukum positif di Indonesia. Baiklah anak-anakku sekalian, demikianlah materi pembelajaran kita hari ini yang berjudul zakat dan membahas tentang zakat fitrah dan zakat mal.
Kemudian untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang ketentuan muzaki dan ketentuan mustahik serta apa saja hikmah zakat. Baiklah anak-anakku sekalian, demikian pertemuan kita hari ini. Ibu akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.